Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Kembali lagi di Hidayah Islam. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan kita yang telah menekan tombol subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan apapun yang kita inginkan dapat terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menikah merupakan ibadah yang membuat ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga. Pernikahan dalam agama Islam dilalui dengan akad yang dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak sesuai syariat hukum. Agama Islam mengajarkan jika ingin menikahi seorang wanita sebagai istri, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita yang patut dinikahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimullah menyebutkan, terdapat 6 sifat wanita muslimah yang harus dijauhi agar nantinya tidak berdampak buruk pada rumah tangga. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita: al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barokah, asyadaqah. Seperti apa ke-6 tipe wanita yang tidak pantas dinikahi tersebut? Berikut ulasannya di Hidayah Islam. Yang pertama adalah al-annanah. Al-annanah adalah sifat wanita yang suka sekali mengadu dan mengeluh. Pria yang menikahi wanita tipe tersebut tidak akan mencapai sakinah dalam keluarganya, karena mengeluh dan kurang bersyukur tidak akan membuat solusi apapun dan bahkan hanya menguras emosi keduanya. Wanita yang memiliki sifat ini akan selalu menguras emosi suaminya, sementara tukang mengadu akan sering merusak hubungan baik dengan keluarga, teman, dan sesama yang akhirnya memicu pertengkaran. Yang kedua adalah al-mannanah. Al-mannanah adalah tipe wanita yang sering mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya. Ia pasti akan sering berkata, aku sudah melakukan ini dan itu. Pria yang menikahi wanita bersifat demikian akan kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Bila ada perbedaan pendapat, maka sang istri selalu mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi bila karir sang istri lebih tinggi dari sang suami. Selain itu, mengungkit kebaikan sangat berbahaya bagi kehidupan keluarga di akhirat kelak. Keluarga muslim tentu akan menginginkan dapat masuk ke surga bersama-sama, tapi sifat mengungkit setiap kebaikan pasti menjadi sebab terhapusnya pahala kebaikan. Yang ketiga adalah al-hannanah. Al-hannanah adalah perilaku wanita yang sering membanggakan dan menceritakan orang di masa lalu. Bila dia seorang janda, wanita ini akan membangga-banggakan sang mantan suaminya. Namun bila ia belum menikah, mungkin ia akan membangga-banggakan ayahnya, lalu dibandingkan dengan suaminya. Atau bisa saja, ia membangga-banggakan kerabatnya atau temannya di hadapan suaminya. Yang lebih parah, ia akan membangga-banggakan pacarnya dan membandingkannya dengan suaminya. Tentunya, sang suami akan selalu merasa tersakiti hatinya. Yang keempat adalah al-haddaqah. Al-haddaqah ialah wanita yang boros atau keinginan belanjanya sangat besar. Ia mudah tertarik dengan produk atau barang yang disukai dan meminta suami untuk membelikannya. Wanita tipe konsumtif dan boros ini tidak hanya menguras emosi suami, tapi juga menguras ekonomi keluarga. Walau suami merupakan seorang kaya, boros tetaplah tidak baik dan tidak disukai oleh agama. Apalagi bila suaminya berkehidupan pas-pasan, bisa-bisa sang suami terperosok ke jalan haram karena permintaan istri yang berlebihan.
Yang kelima adalah al-barakah. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat dua makna al-barakah. Pertama, tipe wanita yang suka berhias diri sepanjang hari, walau demi tampil cantik dan menarik di hadapan suami. Berhias sepanjang hari merupakan sikap yang berlebihan, apalagi berlebihan dalam membeli kosmetik dan perawatan hingga melalaikan kewajiban seorang istri. Yang lebih parah, ia berhias niat awalnya bukan untuk suami. Yang kedua, wanita yang suka mengurung diri di kamar dan tidak mau makan atau bisa dikatakan tipe pemurung. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud bila sang istri suka berbuat demikian. Yang keenam adalah asyadakah. Asyadakah artinya lebar mulutnya. Dalam artian, ia adalah karakter wanita yang banyak bicara atau nyinyir. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah membenci orang sarsarin atau banyak bercakap, mutasyadekin atau banyak bicara. Wanita ini akan mengomentari setiap hal dan perkataan negatif. Suami akan sulit menemukan kedamaian jika menikahi wanita dengan perilaku tersebut, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisih atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Demikian 6 jenis wanita perempuan yang tidak patut nikahi. Hal ini sangat penting bagi para pria yang ingin mencari istri atau orang tua yang sedang mencari calon menantu. Apabila terdapat salah satu sifat di antara calon istrimu, maka segeralah bermuhasabah diri. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.